Ibu mertuaku adalah ibu sambung istriku. Ia masih muda, sekitar 35 tahun usianya. Konon kabarnya, ia seorang Yandia yang diceri mantan suaminya, lantaran pernikahan yang sudah 10 tahun tapi belum dikasih momongan. Padahal dia itu cantik, dengan muka sendu, kalem, dengan sifat keibuan. Jujur, aku suka dengan type seperti itu. Meski dulu aku berharap bisa dapat jodoh seperti beliau, tapi pada akhirnya aku dapat jodoh seperti istriku, yang ekspresif, suka krewet, tapi penyayang. Gak apalah, semua harus disyukuri, toh hidup 4 tahun dengannya, juga udah dikasih momongan, bersyukur juga rezekiku lumayan lancar, dan bisa membahagiakan mereka. Cuma sayangnya, aku masih dalam dilema lantaran aku masih tinggal bersama, di rumah mertua. Pinginku sih, bisa hidup mandiri, rumah sendiri bersama anak istri. Tapi, ia treku masih agak keberatan, lantaran dia anak tunggal, dan harus ngurus ayahnya. Tapi nyatanya sekarang ayah mertua sudah beristri lagi, namun istriku masih ogah-ogahan juga pindah rumah. Alasannya bukan ingin mengurus ayahnya, melainkan karena tempat tugas, juga anak yang masih balita. Inilah pemicu awalnya, sampai akhirnya aku dapat ujian besar, menjalin rasa dengan ibu mertua. Namaku Zidan, umur 30 tahun. Sudah beristri dengan satu anak. Kerjaku wira swasta, sebagai pebisnis online. Lumayanlah penghasilanku, hingga aku udah punya fasilitas seperti tanah maupun kendaraan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan, kini aku udah punya 4 karyawan untuk ngurus bisnis onlineku. Praktis, aku lebih banyak tinggal di rumah daripada di gudang, sebagai kantorku. Emang aku nyewa sebuah rumah tak jauh dari rumahku, khusus untuk menjalankan bisnis itu. Sedangkan istriku seorang guru di sebuah SMP, dan baru setahun yang lalu dia diangkat sebagai pegawai P3K. Pagi sampai siang, aku yang ngurus anak, dan kadang dibantu ibu mertua. Tapi karena sekarang ibu mertua lagi halimun 7 bulan, rupanya sudah ngurangi aktivitas yang cukup riskan. Bahkan justru aku yang sering membantunya, untuk hal-hal yang berat, bahkan kadang juga aku bantu pekerjaan di dapur. Oh ya, ayah mertua itu punya usaha agro. Jadi lebih sering di ladang atau di sawah. Bukan dikerjakan sendiri, melainkan punya tenaga yang ngurus dan ngerawat tanaman atau buah-buahannya. Umurnya sekitar 50 tahun, masih segar dan rajin bekerja. Buktinya, beliau masih bisa dapat istri yang jauh lebih muda, dan kini tengah halimun. Mas, bisa toh minta tolong ngangkat jemuran ke belakang? Kata Mbak Arum, mertuaku, pada suatu kesempatan. Sudahlah Mbak, aku aja yang angkat, kerjakan yang ringan-ringan aja. Jawabku setelah melihat ia sering ngelurusin badannya, mungkin capek atau ngerasain ada yang gak beres. Bukan hanya ngangkat, tapi sekaligus aku yang jemur sekalian. Meski bukan milik anak istriku, tapi demi kesehatannya, kali ini tetap aku yang jemurkannya. Nggak enak sih, takutnya aku ini dianggap menantu yang nggak mau bantu. Meski di rumah ini aku jauh lebih dulu. Tapi gara-gara bantu jemur itulah, yang akhirnya memunculkan benih yang macem-macem di dalam perasaanku. Banyak banget sih dalemannya, ini untuk berapa hari ya? Tanyaku dalam hati. Maklumlah, dia kan lagi halimun 7 bulan, mungkin harus sering-sering ganti ya. Begitu pertanyaanku harus aku jawab sendiri. Tapi, emang aku aja yang sensitif kali. Tiap aku ambil daleman, pikiranku jadi suka membayangkan. Kalau tempatnya segini bizarnya, terus seberapa besar pula isinya. Haduh, aku jadi malu, dan senyum-senyum sendiri. Begitu aku jemur yang terakhir, aku malah makin tersenyum, lantaran sempat-sempatnya mengukur dengan 5 jariku, dan hampir saja penuh di telapak tanganku. Mas, kok senyum-senyum sendiri sih? Suara Mbak Arum yang tiba-tiba keluar dari dapur dan memperhatikan ulahku.
Aku kaget banget campur malu. Kan punya Meika juga seperti itu toh. Ucapnya tiba-tiba. Meika itu istriku, alias anak sambungnya Mbak Arum. Iya sih, tapi ini beda Mbak. Jawabku sok bercanda. Lah, kok beda? Emang Mas Zidan udah tahu perbedaannya? Katanya lagi. Ya belum Mbak, masih di angan-angan aja, belum ada kesempatan untuk mencoba banyak. Jawabku makin ngawur aja. Emang cuma pingin, apa pingin banget segitu? Tanya Mbak Arum yang makin bikin penasaranku. Yah, kalau diizinin gitu. Jawabku sambil nilonong aja masuk rumah, dan Mbak Arum pun melanjutkan aktivitasnya. Tapi jujur, meski aku berusaha ngelupain semuanya, dengan main game di dalam KMR, tapi otakku sudah susah diajak ke mode awal. Mungkin udah kadung membekas di memori hingga susah untuk di-reset kembali. Bayangan Mbak Arum dengan semua perangkat dan ucapannya, rasanya makin mengajakku berhalusinasi hingga jauh melambung tinggi. Antara takut dan piengin telah bercampur dalam otakku, bagai gulma dan toksik yang sulit untuk dihilangkan. Makin lama aku main game, makin tinggi pula tensiku, dan kemudian mendorongku untuk keluar KMR, kemudian ke dapur pura-pura ambil air minum. Gak ngangka banget gitu, saat Mbak Arum lagi asik di depan kompor, kulihat bayangan remang-remang dari dalam das TR-nya yang longgar dan cukup transparan. Dengan segenap keberanianku, tiba-tiba langkahku menuju arah belakang Mbak Arum yang tengah berdiri. Dan, tiba-tiba suara, secuf, mendarat di PIPI kirinya. Setengah kaget, kemudian Mbak Arum menoleh. Iye, curang nih iye, bener nih berani. Aku tak ngejawab, hanya diam di sebelahnya. Ada getaran kuat yang terus mendorongku untuk ngelanjutin aksi berikutnya. Dan bener aja, kali ini dari arah kanannya. Hi, awas kena kuah lo ya. Malah kayak gitu kan responnya. Maksudku tak ada penolakan yang keluar dari BBR-nya. Kalau udah begini, mana bisa aku menghentikan tekadku. Terus saja tensiku makin meninggi. Nafas berhembus gak beraturan, dan denyut nadiku semakin cepat. Bayangan itu makin jelas kulihat, makin dekat makin kelihatan buahnya. Udah bizar, ranum pula warnanya. Aku yakin, itu banyak vitamin dan gizinya. Hi, kok gak sabaran sih? Kata Mbak Arum sambil mindahin masakannya. Sabar gimana? Udah terlanjur begini, masak mau diurungin. Batinku. Tapi aku emang harus memberi kesempatan Fatan yang cukup biar Mbak Arum ngeringkesi, atau bersih-bersih peralatan dapurnya terlebih dulu. Maklum, Halimun 7 bulan emang kerjanya gak secekatan biasanya. Aku harus nunggu sejenak, sambil nyawang pemandangan yang berkelas di sekitarku. Aku tahu, dia juga merasakan hal yang sama. Wajahnya yang sendu tak mampu menyembunyikan perasaannya. Meski hanya diam, tapi aku yakin, gejolak hatinya melebihi ombak di samudera. Kok lama Mbak? Tanyaku. Kan emang masih banyak yang harus dikerjakan. Jawabnya, oke lah, aku tahu, emang gak akan ada habisnya kerjaan seorang wan itu. Meski seharian kerja pun tak bakalan selesai hari itu. Kulihat Mbak Arum malah sempat buatin teh hangat untukku. Minum dulu biar hangat, bisa ngilangin isi otak yang lagi kemasukan itu. Ucapnya sambil tersenyum di depanku. Tapi lagi-lagi bayangan itu hadir pas di depanku. Dan itu yang bikin aku tak bisa lagi mengulur waktu. Hi, stop dulu, harus janji dulu nih, hanya untuk sekali ini saja, gimana oke? Begitu pintanya. Tentu, aku setujui aja, toh gak tahu bagaimana nanti kelanjutannya. Begitu yang ada dalam pikiranku. Dan setelah itu baru ia benar-benar membawaku ke alam lain, alam yang penuh keindahan dan kenyamanan. Aku tak bisa bercerita secara utuh, tapi aku bisa merasakan pengalaman yang luar biasa. Apapun yang ada dalam pikiranku, bisa aku wujudkan dengan sempurna. Bener nih dugaanku, jika yang aku jemur tadi pagi itu cocok dengan kenyataannya.
Aku jadi sibuk banget bekerja, seperti pingin ku rasain semua, tanpa ada yang tersisa. Yang ini yang itu, ganti ini ganti itu, tak ada yang ketinggalan, karena semua pada baiknya. Begitu pesawat siap take off, langsung saja melesat menuju angkasa, meninggalkan semua persiapan yang ada di dunia. Tak ingat apa-apa lagi, kecuali satu, bisa menikmati misi ini dengan selamat tanpa gangguan apapun. Apalagi ini pesawat jet super jumbo, fasilitasnya lengkap dan istimewa. Enak banget dinaiki, pelayanannya tiada duanya, tenang, angler selama perjalanan, dah dapat hidangan super istimewa. Pilotnya gantian dong, kata Mbak Arum yang ternyata emang lihai banget. Meski dengan keadaan seperti itu, tapi dia gak nunjukin keluhan apapun. Tetap bisa menikmati perjalanan panjang 2 jam jarak tempuhnya. Maksudnya, sekali saja transitnya, setelah itu berangkat lagi. Maklum, ternyata Mbak Arum itu ada gak konsistennya juga. Janjinya cuma sekali, tapi ternyata nambah sekali lagi. Dan begitulah adanya, pesawat pun bisa landing dengan sempurna, setelah 2 jam terbang mengangkasa. Gimana Mbak, gak ada masalah kan? Tanyaku setelah turun dari kabin. Gak ada, seneng-seneng aja tuh. Malah kayak gitu kan jawabnya. Ya udah, kita cukupi dulu, lain kali bisa terbang kembali, tahutnya Pak Pengawas tiba-tiba pulang. Tambah ucapnya sambil tersenyum menja. Yang dimaksud Pak Pengawas itu tak lain ya ayah mertuaku. Kok gitu, katanya kan cuma sekali. Tanyaku, iya sih, maksudku emang sekali tapi kan bisa diulangi. Eyalah, baru ngerti juga nih kalau Mbak Arum itu pinter ngelawak juga. Ada aja istilah-istilah yang bikin aku tambah suka. Hari-hari berikutnya, tentu selalu nunggu kesempatan. Ketika itu memungkinkan, tentu tak akan ada istilah terlewatkan. Mana ada yang beginian bisa dihentikan. Sekali terjerumus, akan susah banget kembali ke setelan awal. Raga bisa dipisah, tapi hati tak bisa dibohongi. Sampai suatu waktu, hampir saja hal buruk itu terjadi. Saat mana istriku yang udah berangkat kerja tiba-tiba pulang kembali karena kunci lacinya tertinggal. Untung aku dengar suara motornya. Lantas dengan secepatnya aku berbenah diri kemudian pura-pura tidur di KMR. Baru setelah Mbak Arum melahirkan, mulai ada penurunan drastis. Musababnya ayah mertua sekarang lebih banyak ada di rumah, karena harus bantu jaga anaknya. Zidan, kesinilah sebentar. Pinta ayah. Aku yang lagi nyuapin anakku kahet luar biasa. Kupikir beliau mengerti resku dengan Arum. Tapi tiba-tiba, lihatlah, adikmu ini mirip siapa? Mirip istrimu kan? Katanya sembari gendong anaknya. Plong, hatiku reda seketika, kemudian aku jawab dengan senyuman aja. Terserah ayah aja, tapi jangan tanya kalau besar dikit ada mirip-miripnya dengan aku juga. Batinku sambil berlalu begitu aja. Sekian dan terima kasih.